Andalusia atau Spanyol adalah sebagian dari Eropa. Daerah ini pertama kali dipanggil dengan nama Iberia, yaitu nama yang dinisbahkan kepada penduduk-penduduk bangsa Iberia yang pertama kali mendiami daerah itu. Kemudian dikenal dengan sebutan Asbania, yaitu sewaktu bangsa Romawi menduduki daerah itu pada abad kedua Masehi. Nah, setelah itu, sebagian dari daerah ini diduduki oleh bangsa Vandal, sehingga dinamakan bangsa Vandalisia. Yang terakhir, ketika kaum muslimin menduduki daerah itu, mereka menyebutnya dengan Andalus, yaitu berasal dari kata Vandalisia yang disebut menurut lidah orang Arab. Adapun beberapa faktor yang mendorong kaum muslimin menaklukkan daerah Andalusia antara lain: 1. Suasana perang di antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen di Spanyol. Yang kedua yaitu pergolakan di kalangan penduduk Spanyol, yaitu kaum Romawi pada 133 Masehi, kaum Yahudi, Vandal, Kristen atau Nasrani. Faktor inilah yang mendorong kaum muslimin untuk menyerang Andalusia atau Spanyol karena yakin dapat menaklukkan dengan mudah. Yang ketiga yaitu perebutan kekuasaan yang berlaku di daerah Spanyol. Yang keempat yaitu serangan kaum muslimin ke Spanyol atas undangan penduduk dalam negeri itu sendiri untuk mempertahankan hak mereka. Dan yang terakhir yaitu niat kaum Islam untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah itu. Sebelum Islam memasuki daerah Andalusia, daerah itu merupakan daerah khusus memiliki penduduk dengan keterbelakangan dan kebodohan yang sangat luar biasa, yang sering disebut dengan masa kegelapan. Kezaliman adalah sistem yang berlaku di sana. Adapun tokoh-tokoh yang menaklukkan Andalusia yaitu Musa bin Nusayr dan Tariq bin Ziyad yang meliputi seluruh semenanjung Andalusia. Perkembangan Islam di Andalusia terbagi menjadi 6 periode, berawal dari kepemimpinan Bani Umayyah di Damaskus, lalu periode keamiran atau panglima tertinggi bergelar Amir. Amir pertama ialah Abdurrahman Ad-Dakhil yang masuk ke Andalusia pada tahun 755 Masehi. Pada periode ini, awal kejayaan umat Islam di Andalusia, termasuk di dalamnya Amir Hisham menjadi pemimpin Andalusia pada saat itu. Periode selanjutnya, Muslim Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja, golongan atau muluk al-Tawaif. Periode dilanjutkan oleh kekuasaan dari Muslim Afrika Utara, yakni dinasti Murhabitun dan Al-Muwahhidun. Nah, periode terakhir Islam di Andalusia hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Baik, saya akan menjelaskan Andalusia di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, ini ada 3 periode. Saya akan menjelaskan secara rinci dari step by step 3 periode tersebut. Nah, periode pertama adalah antara tahun 711 sampai 755 Masehi. Spanyol dipimpin oleh para wali yang diangkat khalifah dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Pada periode ini, Spanyol kondisi politik belum begitu stabil. Masih terjadi perebutan kekuasaan antar elit penguasa dan penguasa Islam sering mendapat ancaman dari penguasa setempat. Nah, sedangkan periode yang kedua yaitu tahun 755 sampai 1013 Masehi, pada waktu Spanyol dipimpin oleh Daulah Amawiyah kedua. Nah, periode ini lalu dibagi menjadi 2, yaitu pada masa keamiran tahun 755 sampai 912 Masehi. Masa ini dimulai ketika abad Al-Rahman Al-Dakhil yang berasal dari keturunan Bani Umayyah I dan berhasil menyelamatkan diri dari pembunuhan yang dilakukan Bani Abbas di Damaskus. Mengambil kekuasaan di Spanyol pada masa Khalifah Yusuf Al-Fir. Ia kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Amawiyah kedua di Andalusia. Kelanjutan dinasti Amawiyah I di Damaskus, dan pada masa kekhalifahan tahun 912 sampai 1013 Masehi ketika abad Al-Rahman ketiga, Amir ke-8 Bani Umayyah II menggelari diri dengan khalifahan Nashir li Dinillah. Waktu itu pada 912 sampai 961 Masehi. Nah, kedudukannya dilanjutkan oleh Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Kemudian oleh Hisham II pada tahun
976 sampai 1007 Masehi. Pada masa ini umat Islam di Andalusia mengalami kemakmuran di segala bidang. Nah, saya menjelaskan yang periode terakhir adalah antara tahun 1031 sampai 1492 Masehi, saat umat Islam Andalusia hancur dan menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Periode ini kemudian dibagi menjadi 3 masa. Pertama, masa kerajaan-kerajaan lokal tahun 1031 sampai 1086 Masehi. Terdapat sekitar 20 buah kerajaan kecil. Masa ini disebut Muluk at-Tawaif atau Raja Golongan. Mereka mendirikan kerajaan besar suku Barbar Slovia atau Andalusia yang berpegang satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan umat Kristen di utara berani menyerang umat Islam. Namun, peradaban kala itu mengalami kemajuan karena masing-masing ibu kota kerajaan lokal ingin menyaingi kemajuan Cordova. Nah, muncullah kota-kota besar seperti Toledo, Sevilla, Malaga, dan Granada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan periode yang kedua. Periode yang kedua ini adalah antara tahun 1086 sampai 1235 Masehi, ketika umat Islam Andalusia di bawah pimpinan bangsa barbar Afrika Utara. Pada awalnya bangsa barbar ini dipimpin oleh Yusuf ibnu Tashfin yang mendirikan Daulah Murabitin, kemudian datang ke Andalusia untuk mendorong umat Islam agar mengusir umat Kristen yang menyerang Sevilla di 1086 Masehi. Andalusia mengalami perpecahan kembali di bawah raja-raja lokal, sedangkan umat Kristen semakin kuat dan menyerang sehingga Cordova jatuh pada tahun 1236 Masehi. Umat Islam Andalusia akhirnya jatuh di bawah kekuasaan Kristen, kecuali wilayah Granada yang dikuasai oleh Bani Ahmar sejak tahun 1232 Masehi. Nah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu periode yang ketiga adalah antara tahun 1232 sampai 1492, ketika umat Islam Andalusia yang masih bertahan di wilayah Granada di bawah kuasa dinasti Bani Ahmar. Pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad Ibnu Yusuf, dikenal dengan nama An-Nasr. Kerajaan ini disebut juga Nasriyah. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir umat Islam Andalusia yang berkuasa di wilayah antara Almeria dan Gibraltar, pesisir tenggara Andalusia. Kerajaan ini dapat bertahan karena tertutupi oleh bukit sebagai pertahanan dan mempunyai hubungan dekat dengan Islam di Afrika Utara. Nah, ditambah lagi oleh karena Granada adalah tempat berkumpulnya pelarian tentara dan umat Islam dari wilayah selain Andalusia. Oleh karena itu, dinasti ini pernah mencapai puncak kejayaan ditandai dengan membangun istana Alhambra. Akan tetapi, pada akhir abad ke-16, dinasti ini lemah akibat berebut kekuasaan. Kesempatan ini kemudian dijadikan kesempatan oleh kerajaan Kristen yang telah mempersatukan diri melalui pernikahan antara Isabella dari Aragon dengan Raja Ferdinand dari Castilla untuk bersama-sama merebut kerajaan Granada. Pada tahun 1499, kerajaan Kristen di Granada memberikan pilihan dengan memaksa kepada orang Islam untuk memeluk Kristen. Buku-buku orang Islam dibakar. Tahun 1502, kerajaan Kristen ini membuat peraturan agar orang Islam Granada keluar dari negeri itu kalau tidak mau memeluk agama Kristen. Umat Islam harus memilih masuk agama Kristen atau dengan rela keluar dari Andalusia. Maka banyak umat Islam yang menyembunyikan keislamannya dan berpura-pura menjadi Kristen. Pada tahun 1596, orang Islam Granada memberontak dengan bantuan kerajaan Utsmaniyah antara tahun 1604. Lebih kurang setengah juta orang Islam Spanyol pindah ke Afrika Utara. Ini merupakan perpindahan yang terakhir kalinya bagi umat Islam Spanyol. Sejak hari itu, tidak ada lagi umat Islam di Andalusia. Selanjutnya adalah sebab-sebab kemunduran Islam pada masa Andalusia. Sebab yang pertama adalah munculnya khalifah-khalifah yang lemah.
Masa kejayaan Islam di Spanyol dimulai dari periode Abdurrahman III yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Hakam, sang penguasa yang cinta ilmu pengetahuan dan kolektor buku serta seorang pendiri perpustakaan. Pada masa kedua penguasa tersebut, keadaan politik dan ekonomi mengalami puncak kejayaan dan juga kestabilan. Namun, kejayaan pada masa ini tidak bertahan lagi setelah wafatnya Hakam II dan kemudian digantikan oleh Hisham II yang masih berusia 11 tahun. Dalam usianya yang sangat muda, Hisham II harus memikul tanggung jawab yang sangat berat. Oleh sebab itu, dalam mengatur pemerintahan, Hisham II dikendalikan ibunya dengan dibantu oleh Muhammad ibnu Abi Umar yang bergelar Hajib al-Mansur yang ambisius dan haus akan kekuasaan. Sejak saat itu, khalifah hanya dijadikan boneka oleh al-Mansur dan para penggantinya. Setelah al-Mansur wafat, jabatannya digantikan oleh anaknya, yaitu Abdul Malik al-Muzaffar, dan pengganti al-Muzaffar adalah Abdurrahman yang merupakan penguasa yang tidak cakap, gemar berfoya-foya. Ia adalah penguasa yang tidak disenangi oleh rakyatnya, sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laun mengalami kemunduran. Kemudian, sebab yang kedua, adanya konflik antara Islam dan juga Kristen. Setelah menaklukkan Spanyol, para penguasa Muslim tidak menjalankan kebijakan Islamisasi secara sempurna. Penduduk Spanyol dibiarkan memeluk agamanya, mempertahankan hukum dan tradisi mereka masing-masing. Penguasa Islam hanya mewajibkan mereka membayar upeti dan tidak memberontak. Kebijakan ini ternyata menjadi bumerang. Penduduk Spanyol menggalang kekuatan untuk melawan penguasa Islam. Pertentangan Islam dan Kristen tak pernah berhenti sampai jatuhnya kekuasaan Islam. Orang-orang Kristen selalu merasa bahwa kehadiran umat Islam merupakan ancaman bagi mereka. Setelah kekuasaan Islam melemah, satu persatu kota-kota yang dikuasai Islam jatuh ke tangan orang Kristen. Kemudian, penyebab yang ketiga adalah kemerosotan ekonomi. Pada pertengahan Islam di Spanyol, para penguasa mementingkan pembangunan fisik dengan mendirikan bangunan-bangunan megah dan monumental. Demikian juga pada bidang iptek. Pemerintah dengan giat mengembangkan pada bidang iptek dan pembangunan, sehingga menyebabkan pada bidang perekonomian kurang mendapat perhatian. Selain itu, banyak anggaran negara yang terserap untuk membiayai tentara bayaran untuk keamanan negara. Dan yang terakhir, penyebab keempat adalah sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas ini dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang terjadi antara elit penguasa maupun antar putra mahkota. Terjadinya perebutan kekuasaan ini menyebabkan perang antar elit atau keluarga yang pada akhirnya dapat menggerogoti kekuatan dan stabilitas negara. Nah, berdasarkan beberapa faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa kemunduran yang terjadi pada peradaban Islam di Spanyol atau Andalusia berasal dari dua faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Transmisi budaya Islam ke Eropa. Transmisi budaya Islam ke Eropa mempunyai banyak bentuk dan proses yang terjadi pada masa itu. Sesungguhnya, pengaruh peradaban Muslim abad pertengahan jauh lebih luas dibanding sekedar peletakan landasan sains modern. Berikut adalah proses dan bentuk terjadinya transmisi budaya Islam ke Eropa, yaitu melalui Perang Salib, Sicilia, dan Andalusia. Untuk yang pertama, yaitu melalui Perang Salib. Seperti yang kita ketahui, adalah wilayah di mana Islam dan Barat berjumpa dalam bentuk Perang Salib. Perang yang berlangsung antara tahun 1095 sampai 1291. Sedikitnya punya pengaruh terhadap transmisi pemikiran dan sains Islam ke Barat. Kendati demikian, disadari bila pengaruh Perang Salib di sini tidaklah begitu instan, mengingat orang-orang banyak sekali pasukan salib adalah kesatria-kesatria perang dan bukan ilmuwan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekiranya pun terjadi transmisi akibat Perang Salib, tetapi bentuknya
tak lebih dari peniruan tata cara hidup sebagai hasil kekaguman Barat dalam hal ini perang salib terhadap masyarakat Islam, dan mereka lihat transmisi tersebut terutama pada kemiliteran, arsitektur, teknologi pertanian, industri, rumah-rumah sakit, permandian umum, dan dalam batas tertentu juga sastra. Untuk poin yang kedua, yaitu melalui negari Cilicia. Sebagai titik persentuhan dari dua lapangan kebudayaan, maka Pulau Cilicia teristimewa merupakan alat penghubung untuk meneruskan pengetahuan kuno dan pengetahuan abad pertengahan. Sebagian rakyat terdiri dari elemen Yunani yang berbahasa Yunani, sebagian dari elemen Muslim yang berbahasa Arab, dan suatu golongan sarjana yang paham akan bahasa Latin. Sejak Raja-Raja Norman dan para pengganti kerajaan Cilicia menguasai bukan hanya pulau tersebut, melainkan juga Italia Selatan, maka merekalah yang merupakan jembatan untuk penyeberangan berbagai kebudayaan Islam ke semenanjung Italia dan Eropa Tengah. Untuk poin yang ketiga, yaitu melalui Andalusia. Di Andalusia banyak sekali universitas yang didirikan, di mana orang-orang Eropa banyak berdatangan untuk kepentingan studi dan transfer kultural. Sebut saja misalnya Michel Salt, Robert Castor, Edward Bard, Gerard dari Cremona, dan lain-lain, nama yang merintis kegiatan studi di Andalusia. Pelajaran yang diberikan di Universitas Granada antara lain ilmu ketuhanan, jurisprudensi, kedokteran, kimia, filsafat, dan antropologi. Di Andalusia, sedikit demi sedikit umat Islam kehilangan wilayah kekuasaan. Mula-mula kota Toledo direbut oleh Kristen pada tahun 1085 Masehi. Hilangnya pusat sekolah tinggi dan pusat ilmu pengetahuan Islam beserta sebagian isinya yang terdiri dari perpustakaan bersama ilmuwan-ilmuwannya. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.